Sistem Necromancer, bab 345 sampai dengan 347. Bab 345, Anda tidak akan menjualnya. Mendengar pihak lain belum siap menyerah, Kalema mengerutkan kening lebih dalam. Berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Sederhana sekali, biarkan saja beberapa hal buruk ditemukan di kepalanya. Kalema sedikit menyipitkan matanya dan menatap lawan bicaranya, itu urusanmu. Jika memang ada masalah dengan Wu Heng sebagai utusan khusus pengawasan, dia secara alami akan menyingkirkannya dan pada saat yang sama menjual bantuan kepada Orde Rahasia. Namun, pihak lain tidak memiliki masalah. Biarkan dia terlibat dan menjebak wakil Diaken, tapi dia tidak akan melakukannya. Sistem asosiasinya ketat dan ada banyak cara pemeriksaan. Jika Anda mengetahui bahwa Anda telah melakukan ini, saya khawatir hal itu akan menimbulkan banyak masalah. Kapten masih terus tersenyum dan berkata, hal ini tentu saja tidak ada hubungannya dengan Anda. Anda hanya perlu menjalankan tugas Anda saat itu. Kalema menatapnya tanpa berkata apa-apa. Ya, sesuai aturan asosiasi. Sedikit. Glenda berteriak sambil tersenyum. Kamu adalah pembelajar yang cukup cepat. Saya rasa kamu akan bisa menonton film bersama Xiao Xiao sebentar lagi, kata Wu Heng. Wu Heng menjelaskan, saya mengajarinya beberapa hal dasar, tetapi saya tidak bisa banyak bicara. Pertama, saya pergi ke ruang alkimia untuk melihatnya. Buruan, kalau lama, saya akan berangkat dengan kapal lain. Wajah Kalema tenang. Bahasamu sangat menarik. Glenda melayang di udara dan memuji dengan lembut. Kalema merenung sejenak, mengulurkan tangannya untuk menyimpan kotak kayu itu, dan menekankan, saya hanya bertindak sesuai aturan. Kalau begitu ayo kita lakukan ini sekarang. Kalema mengangguk, bangkit dan berjalan keluar. Yah, tidak apa-apa, aku akan punya kesempatan lain kali. Apakah kamu tidak ingin belajar? Kapten meletakkan alat kedap suara, berjalan ke pintu, dan berkata, Tuan, berjalanlah perlahan. Saya akan meminta seseorang memberitahu Anda segera setelah kapal diperbaiki. Wu Heng membiarkan kedua hantu itu kembali ke tubuhnya, membuka gerbang dan kembali ke Pulau Harta Karun. Yah, jika kamu menyukainya, kamu dapat berhubungan lebih banyak denganku di masa depan. Keluar dari kedai, dunia zombie. Meskipun pengucapannya agak aneh, belajar bahasa dan karakter cukup cepat. Meskipun Glenda adalah hantu, kecerdasannya tidak rendah. Bagus. Saya memperkirakan bahwa belajar bahasa banyak hubungannya dengan menonton film. Glenda tersenyum dan mengangguk. Kedua gadis yang sedang mencari pelanggan tanpa sadar mundur 2 langkah. Tidak lama kemudian, Xiao Xiao juga melayang kembali dari luar. Pihak lain mengulurkan tangan dan melambai, dan sebuah kotak kayu muncul di atas meja. Tutupnya terbuka, memperlihatkan koin emas yang ditumpuk tegak. Ini sudah larut, ajari aku juga ingin belajar dari sana. Kata Xiao Xiao bersemangat. Kalema turun ke bawah, diikuti para pengawalnya. Melihat pihak lain naik kereta dan pergi. Hanya saja saya tidak mengerti bahasanya. Jadi saya bisa mendapatkan gambaran kasarnya. Dia meludah dengan hati-hati dan mengumpat dengan suara rendah. Berkilau dan mempesona. Xiao Xiao menoleh, dengan sedikit keterkejutan di wajahnya yang bening. Bibi Glenda akan memanggil namaku. Wu Heng hanya mengajarkan beberapa hal dasar, dan pihak lain sudah dapat mengucapkan beberapa kalimat lengkap. Saat Xiao Xiao menonton kartun dan film, kakek juga menontonnya. Glenda mengangguk dan berkata, terima kasih, saya sangat menyukai budaya Anda. Ini bukan pembelajaran, katakan saja padaku sesuatu yang sederhana. Ada juga nada suaranya, seperti nada suara penyair di kedai minuman. Tidak ada ramuan inti mayat yang diproduksi, dan sepertinya itu akan memakan waktu lama. Tutup pintunya dan turun ke bawah. Minnie dan Enyer sedang duduk di ruang tamu mengobrol. Wu Heng berjalan dan duduk di sofa, dengan 2 wanita bersandar pada lengannya, satu di kiri dan yang lainnya di kanan. Underwale berkata, Tuan,
pihak pelabuhan telah mengirimkan daftar perawatan kapal dan panggilan pelabuhan. Sebanyak 3 koin emas dan 72 perak telah dikumpulkan, di mana 12 koin perak adalah biaya panggilan pelabuhan kapal. Sangat mahal. Kapal bajak laut yang ditangkap terakhir kali semuanya dibom hingga berantakan. Setelah kembali, perbaikan dan pemeliharaan pasti diperlukan. Lupakan uangnya, biaya singgah di pelabuhan tidak murah. Sudah berapa lama sejak saya berhenti? Saya akan mengumpulkan 12 koin perak. Jika saya mengisi lebih banyak, saya bisa membeli panah otomatis. Sebagai wakil Diaken, apakah Anda tidak memberi saya wajah apapun? Nona Moya datang untuk mengambil uang. Moya, lupakan saja. Wu Heng memeluk kedua gadis itu dan berpikir sejenak, lalu berkata, kapal itu ada di tangan kita sekarang. Tidak banyak gunanya. Tidak akan digunakan selama setengah bulan dan perlu digunakan, diperbaiki. Sekarang saya mempunyai 7 kapal di tangan saya. 1 kapal kargo, menyisakan 6 kapal bajak laut. Sebenarnya saya cukup memiliki 2 kapal, dan sisanya tidak akan saya gunakan sama sekali. Tidak dapat membentuk kelompok usaha, dan tidak berencana sering bepergian ke luar negeri. Berdiri di pelabuhan hanya akan menghabiskan uang. Sanara meminta dirinya untuk menyewakannya, tetapi dia tidak dapat menemukan siapapun untuk menyewa perahu tersebut. Berikan pada wanita bajak laut itu. Dia selalu mengatakan bahwa kapalnya terlalu kecil. Selama kamu memberinya kapal, dia akan meniduri bajak laut lain, kata Mini di sampingnya. Wu Heng tertegun, menatapnya dan berkata, jangan meniru dia selalu berbicara kotor. Mini memeluk pinggangnya dan berkata, tidak, aku baru saja mengatakan kepadanya apa yang dia katakan. Wu Heng mengangguk, memikirkan hal ini dalam benaknya. Level Pilipa tidak tinggi. Dengan kapal dan beberapa kerangka untuk melindunginya, sebenarnya itu bukan masalah besar. Jika beberapa kapal benar-benar terpisah, mungkin akan sulit baginya untuk mengendalikannya. Dia tidak akan bisa menggunakan terlalu banyak. Saya akan bertanya kepada orang lain jika waktunya tiba. Jika tidak berhasil, saya akan menjualnya saja. Beberapa orang duduk di ruang tamu dan mengobrol sebentar. Makan malam telah disajikan, kami makan bersama, lalu kembali ke kamar untuk beristirahat. Keesokan harinya, pelabuhan. Kapal kargo grup pedagang bunga bintang. Tuanku wakil, kami memiliki total 50.000 set baju besi kulit, 3.000 kapak 1 tangan, 3.000 busur panjang, 1.000 busur panah, dan 5.000 karung gandum. Semuanya ada di sini, kata barang itu. Wu Heng memilih beberapa barang, memeriksanya, mengangguk dan berkata, baiklah, ayo kita pindahkan ke kabinku. Pramugara melirik Sanara, yang berdiri di samping, dan melihat orang lain mengangguk. Bergandengan tangan secara langsung untuk mulai memindahkan perbekalan. Seluruh kabin mulai sibuk, dan Sanara terus bertanya, apakah kamu masih perlu memesannya? Saya masih perlu memesan beberapa, dan berusaha menjadi pelanggan terbesar di pulau ini. Sanara memutar matanya ke arahnya dan berkata, saya tidak tahu mengapa saya memesan begitu banyak. Bahkan saat dia berbicara, seseorang masih memberikan perintah. Wu Heng mengambilnya dan berjalan ke kabin di samping. Sanara mengikuti pengurus rumah tangga. Ngomong-ngomong, bisakah pelat baja diperbaiki? Seiring dengan meningkatnya level zombie, tingkat kematian menjadi lebih besar. Selain itu, jumlah pelindung kulit memang cukup besar, dan Wu Heng sedang berpikir untuk memesan beberapa perlengkapan pelindung yang lebih kuat. Ya, Sanara berbalik dan berkata, bawakan daftar alat pelindung. Segera, seseorang mengirimkan daftar gaya baju besi yang berbeda. Wu Heng melihat sekilas dan melihat satu set baju besi pelat polos, dengan kulit di bagian dalam dan lapisan besi di bagian luar. Harga satu set lengkap adalah 92 koin perak. Wu Heng mulai mengisi formulir, lalu menyerahkannya padanya dan berkata, 20.000 set pelat baja, 20.000 kapak 1 tangan, 20.000 busur panjang, 5.000 busur panah, dan 30.000 karung gandum.
Alis Sanela berkerut lebih dalam. Dia menatapnya lagi dan berkata, "Katakan padaku, apa yang kamu lakukan?" "Saya benar-benar membelinya untuk orang lain." "Apakah kamu terlibat dalam pertarungan di Jinyeko?" Sanara bertanya dengan suara rendah. "Tidak." Wu Heng terus bertanya, "Jika kerajaan memerintahkannya, kamu tidak akan menjualnya." "Jual juga." "Kalau begitu apa yang kamu katakan sepertinya penjualan itu dilarang." Wu Heng mendekat dan berkata dengan lembut, "Saya benar-benar tidak ikut serta dalam hal-hal buruk mereka." Di pedalaman, ada seorang teman tuan kota yang tidak memiliki saluran untuk itu, beli senjata. Ada lebih banyak tempat di sini. Jumlah pesanan kali ini meningkat 2 kali lipat. Itu juga karena sejumlah besar emas telah ditukar baru-baru ini. Anda dapat membeli dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan satu perjalanan dalam satu waktu, dan hal ini lebih merepotkan. Sanela meliriknya lagi dan berkata, "Kalau begitu, Anda benar-benar pelanggan terbesar kami sekarang. Ingat diskon yang kamu setujui terakhir kali." Sanara menyerahkan pesanan tersebut kepada kepala pelayan di samping dan berkata langsung, "Deposit 30%, diskon harga 8%. "Ya Bu." Pramugara dan pramugara mulai menghitung harganya. Segera, statistik selesai, Wu Heng membayar deposit dan meninggalkan kabin. "Tunggu hingga semua muatan dipindahkan ke palka kapal Anda sendiri." Wu Heng meminta kerangka itu untuk menjaga pintu, membuka gerbang dan mulai mengangkut perbekalan. Kali ini makanannya diantar. Hal ini juga memecahkan masalah kekurangan pangan di pasar area pabrik lama. Sekarang gandum baru telah dikirimkan, pertukaran dapat dilanjutkan. Tunggu sampai semuanya dipindahkan. Wu Heng naik kereta kembali ke kediamannya dan menuju ke dunia zombie lagi. Dunia zombie. Wu Heng mengeluarkan peralatan baru untuk pasukan kerangka. Pada saat yang sama, dia memberitahu Qi Hancai bahwa gandum baru telah dikirimkan. Mendengar berita itu, Qi Hancai pun tersenyum. Tidak ada hal di dunia ini yang lebih menenangkan daripada memiliki cukup makanan. Tunggu hingga skeleton mengganti perlengkapannya. Wu Heng meminta Qi Hancai untuk menyiapkan kendaraan dan menguji magasin bom skeleton Flying Dragon yang baru dipasang. Qi Hancai mengangguk dan segera turun untuk bersiap. Tak lama kemudian, 2 truk militer berhenti di pintu belakang pabrik. Wu Heng duduk di kursi penumpang. Dikelilingi oleh tim kerangka, konvoi meninggalkan area pabrik lama dan menuju jalan utama yang belum dibersihkan. Tiba di jalan utama, suara pasukan kerangka segera menarik perhatian para zombie. Raungan memekakkan telinga menyebar dengan cepat, dan sekelompok besar mayat berkumpul di tengah jalan. "Sudah siap," kata Wang Cenggang dan yang lainnya. Wu Heng mengangguk dan berkata kepada kerangka berkepala besar itu, "Biarkan kerangka naga terbang menjatuhkan bom di atas mayat." Skeleton Flying Dragon menendang kakinya dan langsung bangkit dari tanah, terbang menuju area di mana mayat-mayat itu berada. Sesampainya di atas rombongan mayat, magasin yang ada di bagian perut dibuka dengan tertib. Peluru besi hitam padat berjatuhan, seperti awan gelap menutupi langit. Bang, bum, bum gelombang. Peluru besi menghujani mayat-mayat itu seperti hujan deras, tanah bergetar dan asap membubung. Kelompok mayat yang menyerang langsung tenggelam dalam asap dan debu, dan area yang luas menghilang. Wu Heng dan yang lainnya berdiri di belakang antrian kerangka, mengamati keseluruhan efeknya. Majalah yang ada saat ini tidak dilempar secara bersamaan seperti sebelumnya, melainkan berjajar, sehingga mencakup area yang lebih luas di sepanjang jalan. Kerusakan pada kelompok mayat juga lebih besar. Pada saat ini, kerangka naga terbang jatuh dari langit lagi, dan Wang Cenggang memeriksa majalah terbungkus kulit. Berkata, "Tidak ada yang salah, ini cukup solid. Baiklah, lanjutkan memuat ulang dan bersiap untuk menyelesaikan gelombang kedua." Wang Cenggang dan yang lainnya mengangguk dan dengan cepat mengisi magasin itu dengan peluru besi. Skeleton Flying Dragon terbang lagi, mengikuti mayat-mayat yang bergegas, dan menjatuhkan bom besi lagi. Bang, bum, bum gelombang. Terdengar ledakan. Bumi bergetar.
Pemanggilan, Skeleton Flying Dragon, level meningkat menjadi 14, konstitusi plus 1. Level Anda telah ditingkatkan ke level 14, kecerdasan plus 1, persepsi plus 1. Bab 346. Bab 346, 3 orang. Pengalaman saya sebelumnya kurang dari 10.000. Saya sibuk dengan urusan pasar akhir-akhir ini dan tidak punya waktu untuk berkembang. Kini, setelah 2 gelombang peluru besi padat dijatuhkan, levelnya langsung dinaikkan ke level 14. Selangkah lebih dekat ke tujuan level 15. Buka panel dan lihat poin pengalaman yang dibutuhkan sejauh ini. Nama, Wu Heng. Tingkat 14 2724 per 165.000. Atribut, kekuatan 34, ketangkasan 28, konstitusi 37, kecerdasan 37, persepsi 24, karisma 28. Nilai pengalaman 165.000 masih mengejutkannya. Tapi kalau dipikir-pikir, rasanya tidak terlalu banyak. Seluruh dunia zombie seperti penjara bawah tanah untuk mendapatkan pengalaman. Wu Heng menunggu sampai hari semakin larut sebelum kembali ke truk. Nah, apakah tidak ada negara adidaya yang bergabung? Jadi, di dunia yang berbeda, kekuatan adalah kata terakhir. Setelah kesaktian terbangun, pemikirannya tidak lagi sesederhana para penyintas yang mengejar makan dan sandang. Pasti banyak orang yang berencana membangun kekuatannya sendiri. Ki Hancai berkata, diperkirakan seluruh jalan akan dibersihkan dalam 2 atau 3 hari. Setelah lewat, sebagian besar mayat berubah menjadi kerangka, dan kemudian diberikan perintah untuk bergerak maju. Lebih jauh lagi, ini mewakili identitas orang yang beruntung, lagi pula, tingkat keberhasilannya terlalu rendah. Setidaknya untuk saat ini, hanya Ki Hancai yang bergabung dengannya. Tempat penampungan lainnya mencoba mengumpulkan emas untuk ditukar dengan makanan, dan mereka tidak berencana untuk bergabung. 160.000 mungkin terlihat banyak, namun mengingat jumlah jenazah saat ini, tidak terlalu sulit untuk mencapainya. Segala macam pemikiran terlintas, bukan hanya level 15 saja. Selama poin pengalaman diberikan untuk membunuh zombie, level 18 atau bahkan 20 berikutnya juga tinggal menunggu waktu. View. Hujan anak panah jatuh dari langit, berderak ke arah zombie. Armada kembali ke area pabrik lama. Jelas lebih baik menjadi kaisar lokal daripada tinggal di bawah naungan orang lain. Baiklah, kami akan membersihkan jalan ini dalam beberapa hari ke depan, kata Wu Heng langsung. Ki Hancai mengangguk dan melanjutkan mencari topik. Dalam 2 hari terakhir, kami telah merekrut beberapa orang untuk pekerjaan khusus, termasuk dokter, tukang pipa, dan tukang reparasi peralatan. Sebanyak 6 orang direkrut, dan semuanya diberikan sesuai dengan kondisinya. Beberapa makanan dibagikan. Tidak banyak orang dengan kekuatan super. Mereka mungkin semua membentuk kekuatan kecil dan bertindak sebagai pemimpin. Bunuh zombie yang belum tumbang. Itu sudah cukup bagi asosiasi untuk menjadi kepolisian dunia. Ki Hancai mengarahkan orang lain untuk mengatur beberapa pekerjaan. Masih ada beberapa orang seperti Ki Hancai yang memindahkan seluruh tempat penampungannya ke tempat penampungan lain. Sejumlah besar zombie diikat seperti landak dan jatuh ke tanah. Level 20 adalah akhir dari profesi dan disebut pahlawan. Dalam legenda, beberapa pemimpin asosiasi mencapai level 20 dan menjadi pahlawan. Hore! Tengkorak tombak yang bersiaga maju ke depan dengan rapi. Keduanya terus mengobrol tentang masalah pasar dan basis. Saat ini, hanya ada 1.000 zombie yang berlari di dekatnya, dengan anggota tubuh yang hilang dan anak panah tergantung di tubuh mereka. Level 18 adalah makhluk teratas di dunia lain. Bahkan jika dia telah melakukan kejahatan keji, dia akan diampuni oleh semua kekuatan. Ya, itu benar. Kembali ke area pabrik lama. Mempercepat kemajuan pembukaan seluruh jalan. Pergi ke bagian berikutnya dan lanjutkan membersihkan zombie. Wu Heng menutup panel dan melihat ke arah sekelompok mayat yang masih bergegas ke arahnya lagi.
Wu Heng mengikuti di belakang dan mulai melepaskan medan perang mayat mati untuk mengubah mayat di seluruh tanah. Beri perintah langsung, busur dan anak panah, tembak. Wu Heng juga mengatur ulang pekerjaan patroli para kerangka, dan menunggu sampai hari semakin larut sebelum kembali ke Pulau Harta Karun dengan membawa kerangka tersebut. Susunan tombak, maju. Tentara kerangka dan konvoi memasuki halaman melalui pintu belakang. Sedang dalam perjalanan. Di dunia saat ini, negara adidaya tidak terlalu mematikan. Nikmati makan malam sederhana. Saat kami keluar dari halaman, hari sudah mulai gelap. Aku biasa melirik ke ruang belajar sebelah, tempat ruang kerja Sanara berada. Masih ada cahaya redup yang datang dari balik tirai kasa. Benar saja, saya begadang lagi. Wu Heng mengambil kertas itu dan melipat derek kertas. Setelah melepaskan benda yang diaktifkan, derek kertas itu mengepakkan sayapnya dan terbang menuju jendela dan masuk ke dalam ruangan. Tak lama kemudian, Sanela dengan rambut acak-acakan menjulurkan kepalanya keluar jendela. Melihat ke sini, lalu menunjuk ke lokasi atap. Wu Heng mengangguk dan dengan cepat naik ke atap. Datanglah ke atap. Sanara mundur 2 langkah, melompat ke depan, dan langsung melompat ke atap seberang. Dia terhuyung 2 langkah dan berlari ke pelukannya. Wu Heng membuka tangannya dan melingkarkannya erat di pinggangnya. Tidak punya niat untuk melepaskannya. Sanela melepaskan diri dari pelukannya, meraih tangannya dan menamparkan punggung tangannya dengan keras, lalu menariknya untuk duduk di atap. Apakah kamu begadang melukis lagi? Wu Heng bertanya. Sanara bersandar ke pelukannya dan berkata, periksa rekeningnya. Wu Heng melanjutkan, kamu tidak datang ke sini untuk makan selama beberapa hari. Mini merindukanmu. Mini satu-satunya yang merindukanku. Sanela berkata, bukankah aku melihatmu hari ini? Dan aku tidak bisa selalu berlari ke arahmu. Dampaknya akan sangat buruk. Apa yang salah dengan ini? Wajar jika tetangga sering berpindah-pindah. Sanara menyipitkan matanya dan melingkarkan tangan besarnya di pinggangnya. Kamu menyebut ini hal yang normal antar tetangga. Yang lain tidak tahu. Sanela menunjuk ke rumah seberang dan berkata, di kediaman seberang, ada rumor bahwa suaminya kedapatan berzina. Saya tidak ingin digosipkan. Jika ada yang mengetahuinya, aku akan langsung menikahimu. Tangan Wu Heng yang melingkari pinggangnya kembali menegang. Wajah Sanara menjadi sedikit merah dan dia memutar matanya ke arah pihak lain. Kamu punya rencana bagus. Apa? Kamu tidak mau? Sanara menunjukkan ekspresi menyayanginya dan berkata dengan lembut, ya, aku merasa sangat manis saat mendengar kata-katamu. Wu Heng tersenyum, memegang dagu lawan dengan satu tangan, dan menoleh ke dirinya sendiri. Melihat ke bawah dan menatap mata seindah zamrud. Mata Sanara sedikit mengelak, apa yang kamu lakukan? Bicara saja, kamu tidak boleh mengacau. Detik berikutnya, Wu Heng langsung menundukkan kepalanya. Sanara menundukkan kepalanya dan berkata, oke, kita sudah sepakat dan kita tidak bisa melangkah terlalu jauh. Saya baru saja mengatakan bahwa saya bersedia. Sanara tersenyum dan berkata, aku bersedia, tapi dengan statusku, para peri kayu tidak akan mengizinkanku untuk benar-benar menikahimu, jadi ku bilang aku akan menunggu hingga level 15 untuk menjadi kekasihmu. Sepertinya benar, Sanara sebagian besar mewakili kamar dagang resmi para peri kayu. Bagaimana mungkin dia bisa menceraikan suaminya saat ini dan bersama manusia? Sanara telah memikirkan hal ini sebelumnya dan muncullah istilah kekasih. Wu Heng berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, tidak masalah, selama kita memiliki satu sama lain di hati kita. Yah, kamu hebat sekali. Sanela memujinya, mengangkat kepalanya dan menepuk bibirnya dengan lembut. Keduanya bersandar bersama dan mengobrol sebentar. Pengurus rumah tangga yang tampak serius juga naik ke atap. Dia tidak berkata apa-apa dan menatap mereka berdua. Sanela tersipu, merapikan baju tidurnya, dan berkata, sudah terlambat, lain kali kita bicara. Bagus. Sanara melompat kembali ke sisi lain dan berjalan turun dari atap bersama pengurus rumah tangga.
Wu Heng menyaksikan pihak lain pergi, juga turun ke bawah untuk beristirahat. Sisi lain, di ruang pribadi sebuah pub di Beacon Street, pengurus kamar dagang Bucks Crossy menekan wanita itu, mengayunkan pinggangnya dengan kuat. Pada saat yang sama, dia bergumam, "Saya tidak tahu di mana Bunga Bintang menemukan sponsor untuk mengangkut begitu banyak barang." Sial. Wanita di tempat tidur bersenandung pelan dan meletakkan tangannya di dada orang lain. "Tuan, konsentrasi saja. Jangan memikirkan hal lain saat ini." Pria itu mengangguk dan berkata, "Kalau begitu kamu berteriak lebih keras, saya suka mendengar kamu berteriak." Wajah wanita itu memerah, "Hari sudah gelap sekali. Jika kamu berbicara terlalu keras, kamu akan mengganggu orang lain. Apa yang kamu takutkan?" Ruangan lain dipenuhi orang-orang dari kamar dagang. Suaranya berisik. "Aku suka mendengar teriakanmu. Menjijikkan." Wanita itu menamparnya dengan ringan, lalu mulai berteriak keras sambil bergerak. Tepat ketika mereka berdua sedang bersemangat, saat suara menjadi semakin keras, sebuah suara datang dari ruang tamu. Sangat gembira. Pria yang bersemangat tinggi langsung berbalik dan mengambil senjata di samping tempat tidur. Wus gelombang. Cahaya dingin menyala, dan belati itu dengan akurat menembus pergelangan tangan pria itu, mengeluarkan darah. "Ah, gelombang!" Wanita itu berteriak keras. Belati lainnya keluar dan menembus tenggorokan wanita itu. Dengan wajah penuh kengerian dan ketakutan, dia terjatuh ke dalam genangan darah. Pria itu memandangi tubuh wanita itu, dan ketakutan mulai muncul di matanya. Pada saat ini, 3 sosok berjalan keluar dari kegelapan dan berdiri di bawah sinar bulan perak dari jendela. "Kalian bertiga, jika ada yang bisa kita bicarakan pelan-pelan, apakah kalian menemui kesulitan? Saya bisa memberi kalian banyak uang." Suara dari balik jubah keluar lagi, "Tidak, hasil terbaik adalah jika kamu mati." Kata-kata itu jatuh sebelum pihak lain hendak berteriak. Mereka bertiga mengerumuni dan langsung membunuhnya. Spray itu menyeka senjatanya, dan dia melompat keluar jendela dan pergi. Keesokan harinya, dini hari. Dong 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 gelombang. Terdengar ketukan di pintu. Diikuti dengan suara mini, "Tuan, seseorang dari asosiasi ada di sini, silakan datang sekarang." Wu Heng duduk dan melihat waktu di samping tempat tidurnya. Saat itu sekitar jam 6 pagi. Sepertinya ada yang salah dengan asosiasi tersebut. "Oke, aku mengerti." Setelah menyegarkan diri, saya turun ke bawah dan melihat Underwhale sudah berpakaian dan menunggu di pintu. Keduanya tidak sarapan dan langsung pergi ke asosiasi. Begitu dia sampai di aula asosiasi, dia melihat Olin, kapten tim ketiga, berjalan dengan cepat. Ardeken, Diaken, dan yang lainnya sedang menunggumu di kamar mayat. "Weyer, kamu pergi ke ruang belajar dulu." Underwhale mengangguk dan menuju ke ruang kerja. Wu Heng terus bertanya, "Olin, apa yang terjadi?" Saat mereka berdua berjalan, Olin berkata, "Seorang pengurus kamar dagang meninggal di Hotel Beacon Street. Kamar dagang ini ingin asosiasi membantu menyelidikinya." Pengurus kamar dagang. "Orang seperti ini tinggal di Beacon Street." Olin berkata, "Banyak kamar dagang yang merupakan perhentian sementara. Tetap berada di dekatnya adalah cara yang paling menghemat waktu." "Oh, saya mengerti." Keduanya pergi ke kamar mayat. Ruang dingin dipenuhi oleh anggota asosiasi, termasuk Diakon, Imilo, Wakil Diakon, Shilagui, utusan inspeksi khusus, petugas koroner, penyidik, dan beberapa kapten tim. Ada lebih banyak orang daripada mayat. "Diakon." Wu Heng langsung masuk. Imiro mengangguk dan berkata, "2 orang meninggal tadi malam. Masalahnya cukup serius. Anda bisa meminta mayat tersebut untuk mengetahui situasinya." Wu Heng mengangguk dan memberi isyarat agar petugas koroner menyingkir terlebih dahulu. Menghadapi mayat pertama, langsung lepaskan percakapan dengan orang mati. Mayat di atas ranjang besi perlahan-lahan duduk, dan kain putih yang menutupinya terlepas. Wu Heng melirik Imiro dan memberi isyarat bahwa dia boleh mengajukan pertanyaan.
Imiro memandangi mayat itu dan langsung bertanya, siapa yang membunuhmu? Mayat itu menjawab, saya belum pernah melihat wajah mereka yang tersembunyi. Suas-huas-hua gelombang. Beberapa penyelidik yang hadir mulai mencatat. Imiro terus bertanya, apa ciri-ciri orang yang membunuhmu? Total ada 3 orang. Pemimpinnya adalah seorang pria berjubah hitam. Tingginya sedang. Celah di bawah jubah itu adalah rambut hitam. Ada 2 orang di belakangnya. Yang satu berbentuk manusia dan memegang 2 pedang. Yang lainnya tinggi dan memegang pedang panjang. Bab 347. Bab 347, bagaimana Anda menjelaskannya? Pemimpinnya berambut hitam, dan ada 2 orang di belakangnya. Yang satu memegang palu perang bergagang panjang, dan yang lainnya memegang sepasang pedang. Mendengar jawaban ini, semua orang yang hadir tercengang. Lalu, mereka semua menoleh. Melihat Wu Heng berdiri di samping dan 2 pengikut di belakangnya. Tinggi, memegang palu perang. Manusia lainnya tinggi, memegang 2 pedang. Persis sama. Ini, apakah kasusnya sudah terselesaikan? Sudahkah Anda menanyakan pertanyaan itu pada diri Anda sendiri? Wu Heng juga kaget dan melihat lagi penampakan mayat itu. Saya memang belum pernah melihat orang ini, apalagi membunuhnya. Semua orang menoleh, tapi Wu Heng tidak menanggapi sama sekali, dia hanya berdiri di sana. Yimiro juga melirik Wu Heng, lalu melihat mayat itu lagi, dan mulai menanyakan pertanyaan ketiga. Menurut Anda, apakah ada orang dengan karakteristik seperti itu? Mayat itu terdiam beberapa saat, tidak. Yimiro terus bertanya, apa yang mereka lakukan sebelum membunuhmu? Jenazah menjawab, mereka berdiri di depan jendela dan berkata, selama saya mati, itulah manfaat terbesarnya. Pertanyaan terakhir. Imiro berpikir sejenak dan bertanya lagi, menurutmu siapa yang paling menguntungkan untuk membunuhmu? Anak-anakku dan wakil-wakilku. Setelah menjawab 5 pertanyaan, jenazah dibaringkan kembali di atas ranjang besi. Adegan tetap hening. Mata banyak orang masih melirik Wu Heng dari waktu ke waktu. Mayat berbeda dengan manusia. Manusia bisa berbohong. Di antara 5 pertanyaan, petunjuk yang paling jelas masih menunjuk pada wakil Diaken Asosiasi. Yimiluo memandang Wu Heng lagi dan berkata, ada mayat wanita lagi. Mari kita tanyakan lagi. Wu Heng tidak banyak bicara, dan melepaskan percakapan dengan orang mati lagi, dan mayat itu duduk dari ranjang besi. Kain putih yang menutupi jenazah terlepas, dan jenazah ditutupi dengan jaket linen. Seharusnya dipakai setelah otopsi. Wu Heng mundur selangkah, dan Imiro langsung bertanya, apakah kamu kenal orang yang membunuhmu? Tidak tahu. Apa ciri-ciri orang yang membunuhmu? Mayat perempuan itu menjawab, saat itu cuaca cukup gelap. Saya hanya tahu ada 3 orang, 2 di antaranya tinggi normal, dan 1 lagi sangat tinggi. Dia berbicara seperti laki-laki. Kemampuan observasi seseorang berkaitan dengan level dan karakteristiknya sendiri. Wanita itu jelas tidak berlevel tinggi, dan langitnya gelap, jadi tidak banyak yang bisa dilihat dari keseluruhan situasinya. Yimiro mengangguk, melangkah ke samping, dan menunjuk langsung ke Wu Heng, apakah mereka bertiga? Mayat itu menoleh dan melihat ke arah ini, sangat mirip. Yimiluo memandang Wu Heng dan berkata, katakan sesuatu. Wu Heng menatap langsung ke mayat itu dan bertanya, apakah itu suaraku? Mayat itu menjadi tumpul sesaat dan menjawab, tidak terlalu mirip. Ada 1 pertanyaan terakhir yang tersisa. Imiro bertanya lagi, siapa target yang paling Anda curigai? Suamiku, atau salah satu keluarga Germain? 5 pertanyaan telah selesai dan tubuh kembali berbaring. 2 jenazah telah diperiksa. Semua orang yang hadir juga mulai berspekulasi. Selama inspeksi dalam 2 hari terakhir, tersebar di asosiasi bahwa Wu Heng, seorang ahli nujum, tidak melakukan eksperimen ahli nujum apapun. Tanpa diduga, sebuah kasus akan dikaitkan dengannya secepat ini. Khususnya pada saat pemeriksaan oleh utusan inspeksi. Saya khawatir ini mungkin agak sulit untuk ditangani. Pemeriksa mayat, tutupi lagi tubuhnya.
Imiro berkata langsung, jangan ungkapkan masalah ini kepada dunia luar untuk saat ini. Dari kamar dagang Bugs, Sila Gui, bertanggung jawab untuk tindak lanjut dan penyelidikan lanjutan, mengangguk dan meliriknya. Wu Heng terdiam di samping. Imiro terus melihat ke arah yang lain, mari kita pertahankan hal seperti ini untuk saat ini. Setiap orang dapat terus melakukan urusannya sendiri. Semua orang mengangguk dan berjalan keluar bersama-sama. Wu Heng tidak mengikutinya keluar dan berkata, Diakon, saya ingin melihat laporan otopsi. Baiklah, aku akan pergi ke ruang belajar setelah membaca ini. Bagus, sisanya tersisa. Wu Heng mengambil catatan otopsi petugas koroner dan melihatnya. Mayat laki-laki, pergelangan tangannya tertusuk belati. Dilihat dari kekuatan dan derajat penetrasinya, lokasi kematiannya adalah bekas luka di leher. Mayat perempuan itu ditusuk belati di lehernya dan juga dilempar. Di antara 3 pembunuh, 1 orang pandai melempar belati. Di mana kamu menemukan mayatnya? Wu Heng bertanya. Petugas pemeriksa mayat menjawab, penginapan di Beacon Street Tavern. Apakah ada penemuan lain di tempat kejadian? Petugas koroner berpikir sejenak dan berkata, pemeriksaan di tempat dilakukan oleh tim kedua. Untuk catatan detailnya, Anda dapat memeriksa catatan penyidik, tetapi saya mendengar bahwa orang lain di kelompok bisnis mengatakan bahwa kedua orang ini berteriak tadi malam dengan suara keras. Sial, aku tidak tahu kenapa orang-orang mati. Wu Heng melihat ekspresi pihak lain dan menebak apa yang dia maksud dengan berteriak keras. Serahkan kembali buku rekor tersebut kepada pihak lain, terima kasih. Setelah berbicara, langsung tinggalkan kamar mayat. Berjalan menuju arah ruang belajar Diaken. Di koridor, Wu Heng menganalisis apa yang baru saja terjadi. Seseorang sengaja memberikan petunjuk kepada saya, atau dalam rangka menginterogasi mayat. Secara keseluruhan sebenarnya tidak sulit untuk berspekulasi. Seseorang berpura-pura menjadi dirinya sendiri dan petugas kerangka, membunuh orang tersebut, dan membiarkan orang yang meninggal melihat penyamarannya saat masih hidup. Ketika asosiasi bertanya tentang mayat tersebut, berikan petunjuk pada diri Anda sendiri. Mengapa kamu melakukan ini? Petunjuk tentang pembunuhan dan penyelidikan kekacauan. Atau apakah kamu sengaja membunuh seseorang untuk menjebak dirimu sendiri? Wu Heng melambat lagi, berpikir dalam hatinya. Inspektur itu mungkin akan menggunakan alat kejujuran itu untuk melawan saya lagi, tapi itu bukan masalah besar, orang tidak akan bunuh diri. Kedua, Anda juga dapat melakukan beberapa penyelidikan pada diri Anda sendiri. Paling-paling, jika saya berhenti, saya tidak akan mendapat pengaruh apapun. Berbeda dari awal, dengan kekuatan dan sumber keuangan saya saat ini, tidak ada salahnya tidak menjadi Diaken. Paling buruk, dia bisa kembali ke kota Luntam dan menjadi penguasa kota. Di sana, kekuatan level 14 saya sudah dianggap yang terbaik, dan saya tidak takut orang lain membuat masalah untuk saya. Hanya saja dihitung-hitung rasanya kurang enak. Saya selalu merasa ada konspirasi yang sedang direncanakan. Jika Anda terus menjadi subdiakon, Anda akan tetap memiliki asosiasi sebagai pendukung Anda. Ada identitas tertentu kemanapun Anda pergi. Datanglah ke ruang kerja Diaken. Mengetuk pintu pelan-pelan dan langsung masuk. Masih ada beberapa orang yang sama di ruangan itu seperti saat saya memeriksanya terakhir kali. Diakon Imiro, asisten Moya, utusan pengawas Kalema, dan 2 penyelidik. Melihat Wu Heng berjalan pergi, Diakon Imiro berkata langsung, apa pendapatmu tentang jawaban mayat tadi? Wu Heng menjawab, saya tidak tahu tujuan pembunuhnya, tapi ini jelas-jelas sebuah penipuan. Ceritakan pendapatmu. Buktinya jelas mengarah pada saya, tapi ini juga merupakan kesalahan yang paling jelas. Wu Heng berhenti sejenak, lalu berkata, untuk seorang ahli nujum, saya mengenal mayat itu lebih baik daripada orang lain. Jika saya ingin membunuhnya, saya menang. Tidak ada kesempatan kedua untuk berbicara.